Lapor Pak, ijazah UGM saya hilang. Tolong buatin surat kehilangan agar saya bisa mengurus ijazah yang baru. Cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begini. Dugaan dari Bung Rizal. Jadi dari analisis Bung Rizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum dan itu dipegang oleh Jokowi hari ini. Mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Atau bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Baik, Rektor. Ramai di berbagai media sosial hari ini postingan, foto maupun cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Sebelum kita menyimak pernyataan dari Rektor Ova Emilia dari UGM yang secara tegas menyatakan bahwa ijazah yang beredar selama ini di media sosial itu bukan tanggung jawab UGM dan tidak bisa memastikan itu asli atau palsu. Karena dari pihak UGM sendiri sudah menyelesaikan tanggung jawabnya dan sudah menyerahkan ijazah tersebut ke Jokowi. Dan bukan lagi tanggung jawab UGM masalah ijazah tersebut asli atau palsu. Dan mari kita simak pernyataan atau keterangan dari profesor yang mengerti tentang hukum. Ini sangat luar biasa sekali analisanya tentang ijazah Jokowi ini hilang atau Jokowi ini sebenarnya tidak punya ijazah lalu mencetak ulang. Betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya, tapi ini bukan sehingga aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih, Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Soizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih, kalau memasukkan ada yang aslinya dan ternyata barangkali yang aslinya ini tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Ini kan keperluan untuk Pilgub, karena kepentingan untuk Pilgub tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begini. Dugaan dari Bung Rizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah sana, itu kan berarti kan formilnya benar, materinya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan, skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara, itu mesti didudukkan satu dulu. Jadi dari analisis Bung Rizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum dan itu dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, makanya begini, orang yang mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada
dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Ijazah itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu. Bu Rektor, kita lihat di media sosial itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah. Artinya UGM juga tidak tanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Ya, kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel. Mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak. Kalau ini sangat penting, tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluruskan seseorang menjadi presiden. Saya berterima kasih ya kepada Rifai kalau Pak Jokowi memang hadir. Kan itu. Yang penting hadirnya harus luring, jangan daring. Kalau hadirnya Zoom, kita akan tolak. Iya dong, kan harus konsekuen. Dia kan yang melaporkan, dia yang mengadukan, itu satu. Yang kedua, mengenai ijazah tadi. Kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di kejaksaan. Enggak, ada pertanyaan dong, berarti maksudnya. Boleh mikrofonnya dipakai. Enggak, ada selip tangan tadi. Karena saya lupa, awalnya kan maksudnya gini, kan ditanya di ijazahnya itu sudah di dalam pengamanan Polda, dan memang dalam tahap 2 itu ketentuan kuhapnya adalah selain tersangka dan barang bukti diserahkan. Artinya ijazah ini sekarang sudah ada di tangan teman-teman Kejaksaan Selatan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, halo semuanya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bersama saya di channel Jalur Emas. Hari ini kita akan mengulas tuntas video yang saya unggah yang berjudul Rektor Ophelia akhirnya mengatakan kebenaran, terungkap ijazah Jokowi hilang, baru dicetak di sesuai dengan yang dikatakan dalam video, teman-teman. Sebelum masuk ke isi video, saya menjelaskan dulu posisi kita. Kita akan membedah apa yang diklaim video ini, apa yang sebenarnya disampaikan Rektor Ophelia, apa fakta resmi dari UGM, perkembangan pengadilan, dan mana yang hanya narasi sensasional tanpa bukti. Saya akan bahas semuanya sampai tuntas biar teman-teman tidak salah tangkap dan bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang dilebih-lebihkan, dan mana yang belum terbukti sama sekali. Pertama-tama, Profesor Dr. Ophelia, beliau adalah Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM periode 2022-2027. Dokter spesialis kandungan dan tokoh akademik yang sangat dihormati. Jadi kalau boleh bicara soal dokumen akademik tentu punya bobot, tapi kita harus lihat apa yang beliau sampaikan secara utuh, bukan potongan kalimat yang dipotong dan disusun ulang untuk menimbulkan kesan tertentu. Video ini menyodorkan narasi utama. Akhirnya Rektor Ophelia buka suara jujur soal status dokumen asli milik Joko Widodo, diklaim ijazah asli ternyata hilang atau tidak ada di arsip. Dan yang ada sekarang baru dicetak ulang atau disiapkan belakangan. Ini juga dikaitkan dengan alasan kenapa sampai sekarang dokumen asli belum bisa ditunjukkan di sidang Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, perkara nomor 211 tahun 2025 Pengadilan Negeri Surakarta. Mari kita mulai dari awal biar kita semua paham alurnya secara utuh. Apa yang dibicarakan dalam video dan pernyataan resmi Ophelia. Di dalam video ini, pembuat konten menyampaikan poin-poin berikut. Yang pertama, bahwa Ophelia akhirnya mengakui kejanggalan soal dokumen kelulusan Jokowi. Berikutnya diklaim ijazah Jokowi asli tidak ada atau hilang, yang beredar baru dicetak ulang belakangan. Berikutnya mengaitkan hal ini dengan alasan ketidakhadiran dokumen asli di sidang, menyiratkan fakta sengaja ditutup-tutupi oleh pihak terkait.
Sekarang kita luruskan teman-teman apa yang benar-benar pernah disampaikan Ova Emilia secara resmi dan apa yang bukan pernyataan beliau sama sekali. Pernyataan resmi Ova Emilia yang nyata dan tercatat. Pertama, Joko Widodo resmi sebagai mahasiswa UGM mulai 28 Juli tahun 1980, nomor induk 80-34416-KT-1681, menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan dengan dosen pembimbing Bapak Kasmudjo, menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus 5 November tahun 1985. Menerima ijazah asli saat wisuda 19 November tahun 1985. Berikutnya, ijazah asli adalah milik pribadi pemegang gelar UGM sebagai penerbit, tidak menyimpan dokumen fisik asli milik perorangan, hanya menyimpan arsip administrasi, buku induk, transkrip nilai, daftar kelulusan, dan dokumen pendukung lainnya. UGM menjamin keaslian data akademik berdasarkan arsip resmi, namun tidak bertanggung jawab atas salinan dokumen yang beredar di media sosial. Kemudian arsip kampus sudah diserahkan kepada kepolisian untuk keperluan pendidikan, sehingga tidak bisa ditunjukkan sembarangan. Berikutnya terkait foto berkacamata di ijazah, yang dilarang pada tahun 1984 hanya kacamata hitam, bukan kacamata biasa. UGM juga memiliki contoh ijazah lain dengan foto berkacamata pada masa itu. Klarifikasi ini murni tanggung jawab akademik, bukan pembelaan sepihak atau dukungan politik. Hal yang tidak pernah dikatakan Ova Emilia. Yang pertama, bahwa ijazah asli hilang atau tidak ada. Berikutnya bahwa dokumen yang sekarang ada atau baru dicetak ulang. Kemudian bahwa ada rekayasa dalam data akademik atau arsip kampus. Poin paling penting ini harus kita garis bawahi, bahwa video ini mengambil potongan konteks lalu menyimpulkan sendiri, sehingga judulnya terdengar seperti pengakuan jujur, padahal ini bukanlah isi pernyataan resmi beliau. Narasi hilang atau baru dicetak muncul dari dugaan pihak lain, bukan dari mulut rektor UGM. Kemudian teman-teman, kronologi dan fakta di balik status dokumen, mari kita telusuri langkah demi langkah apa yang sebenarnya terjadi terkait dokumen ini. Yang pertama, status dokumen asli. Ijazah asli diserahkan sepenuhnya kepada pemilik saat wisuda. UGM hanya menyimpan arsip administrasi, bukan dokumen fisik asli milik pribadi. Ini adalah aturan umum di lembaga pendidikan, bukan hal yang aneh atau menyembunyikan sesuatu. Kemudian pihak Jokowi menyatakan dokumen asli dengan disita kepolisian untuk keperluan penyidikan kasus terkait penyebaran berita bohong, sehingga belum bisa dihadirkan ke Pengadilan Negeri Solo. Kemudian di persidangan, hakim menegaskan tanpa dokumen asli untuk dicocokkan, salinan saja tidak cukup sebagai alat bukti sah. Tapi itu bukan berarti hakim menyatakan dokumen itu palsu atau hilang, melainkan menegaskan aturan prosedur hukum pembuktian dokumen. Kemudian teman-teman, poin penegasan resmi Ova Emilia pada November 2025, beliau menyampaikan klarifikasi resmi lewat kanal YouTube UGM. Terdaftar resmi mulai 28 Juli tahun 1980, tercatat di Koran Kedaulatan Rakyat 18 Juli 1980. Formulir pendaftaran buku induk angkatan 1980 tersimpan lengkap. Dosen pembimbing tercatat Bapak Kasmudjo. Menyelesaikan evaluasi sarjana muda pada 1983, lulus 5 November tahun 1985. Arsip nilai, transkrip, dan data akademik lengkap tersimpan rapi. Ijazah diserahkan langsung kepada yang bersangkutan saat wisuda. Kemudian UGM menjamin keaslian data akademik, tidak bertanggung jawab atas salinan yang beredar di luar. Kemudian dokumen arsip kampus sudah diserahkan
kepada pihak berwenang. Klarifikasi murni tanggung jawab akademik, bukan pemilihan politik. Teman-teman, apa yang dimaksud dalam video ini dalam atau tanda kutip baru dicetak ya, baru dicetak ijazahnya maksudnya. Kalimat ini sering dipelintir UGM hanya bisa mengeluarkan salinan sah atau surat keterangan pengganti jika dokumen asli hilang atau rusak, tapi sekarang belum ada permohonan resmi. Permohonan resmi penggantian ijazah dari pihak Jokowi, dan UGM juga tidak pernah menyatakan mencetak ulang dokumen tersebut. Klaim baru dicetak muncul dari dugaan pihak luar, bukan fakta yang terverifikasi. Nah teman-teman, demikian saja dulu penjelasan terkait video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.